Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan online kita pada hari ini ya. Untuk hari ini kita akan mendengarkan pembahasan mengenai peran herbal dalam meningkatkan produktivitas ayam petelur. Yang mana pada bahasan ini akan dibawakan oleh Dr. Puji Utomo nantinya. Langsung saja saya persilakan untuk Dr. Puji dimulai presentasinya. Ya baik, terima kasih Mbak Lui selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat Ibu Heni, Bapak Romi, Ibu Erna, serta Bapak Gigi dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan sedikit mempresentasikan materi yang berjudul peran herbal mempengaruhi produksi ayam petelur. Oke, latar belakang. Jadi pengembangan usaha peternakan ayam petelur memiliki peluang yang masih terbuka lebar. Telur merupakan salah satu produk kebutuhan untuk memenuhi konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia. Aspek pencapaian produktivitas telur dan memperoleh keuntungan finansial menjadi dua parameter keberhasilan usaha ayam petelur. Untuk mencapai kedua parameter tersebut, maka produksi telur yang dilihat secara kuantitas dan kualitas menjadi hal penting yang harus dicapai dengan maksimal. Produksi telur ayam. Ayam petelur mulai berproduksi ketika mencapai umur 18 minggu. Produksi telur dimulai pada saat ayam telah mengalami kematangan seksual yang ditandai dengan ovulasi pertama atau telur pertama. Secara umum, produksi telur melalui 3 tahap, yaitu awal produksi ketika dinyatakan pada umur 18. Puncak produksi biasanya dimulai masuk umur 23 sampai 24, kemudian dan akhir produksi itu ada penurunan ketika di saat memasuki umur-umur afkir. Proses menuju puncak produksi telur sangatlah penting karena akan menentukan kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan serta untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam keberhasilan produksi telur ini, mengoptimalkan produksi telur. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai kunci keberhasilan sebagai berikut. Jadi landasannya adalah selain dari pemakaian herbal itu tadi, ada kualitas pulet, nutrisi dan air minum tercukupi, manajemen pemeliharaan, status kesehatan, dan yang lain-lain juga. Jadi mungkin selain 4 ini juga ada faktor-faktor atau aspek-aspek yang menunjang dari keberhasilan produksi telur itu tadi. Untuk yang pertama, kualitas pulet. Pulet yang tidak memenuhi kualifikasi, maka biasanya akan terjadi keterlambatan bertelur. Kualitas pulet yang baik ditandai dengan berat badan sesuai standar, keseragaman berat badan, kerangka, tulang dada dan seng, dan sexual maturity jengger memenuhi standar lebih dari 85%. Postur tubuh tegap dan tembolok besar juga menjadi parameter penilaian. Jadi kualifikasi pulet ini tadi bisa termasuk mempengaruhi produktivitas dari penghasilan dari telur itu tadi. Jadi harus diperhatikan juga. Terus yang kedua, ada nutrisi dan air minum tercukupi. Asupan nutrisi yang sesuai perlu didukung oleh kondisi saluran pencernaan yang sehat, sehingga perkembangan saluran reproduksi optimal dan siap menghasilkan telur. Ukuran dan berat telur juga dipengaruhi oleh nutrisi ransum seperti protein, asam amino tertentu seperti metionin dan lisin, energi, lemak total, dan asam lemak esensial seperti asam linoleat. Tidak terpenuhinya kebutuhan dari salah satu nutrisi tersebut melalui asupan ransum, maka akan mengurangi berat telur. Untuk selanjutnya adalah manajemen pemeliharaan. Sudah pasti untuk manajemen pemeliharaan ini adalah hal yang penting untuk produktivitas telur tersebut. Faktor manajemen pemeliharaan seperti pencahayaan, penanganan kondisi stres, hingga pengaturan sirkulasi udara menjadi beberapa hal yang harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap produktivitas telur. Jadi untuk seperti heat stress, terus pengaturan sirkulasi udara itu juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan. Karena kalau
kalau memang dari hal-hal sepele seperti kayak kondisi cuaca, terus sirkulasi udara, termasuk pencahayaan yang kurang diperhatikan juga akan mempengaruhi dari produktivitas telur itu tadi. Yang keempat ada status kesehatan. Jadi sudah pasti ya dari manajemen tadi, pemeliharaan, otomatis kita juga harus melihat dari status kesehatan, yang mana semuanya penting, terutama status kesehatan yang ada pada ayam tersebut. Faktor penyakit selama ini juga dianggap sebagai salah satu penyebab utama penurunan produksi telur, baik itu penyakit pencernaan, pernafasan, saraf, maupun organ reproduksi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dilakukan program vaksinasi dan penerapan biosecurity. Perlu dilakukan pula pemberian suplemen dan multivitamin dengan beragam tujuan manfaat, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi telur, hingga mampu membantu menjaga kesehatan pencernaan. Jadi memang selain yang saya sebutkan tadi, penerapan biosecurity itu juga sangat penting, karena memang dari segi aspek yang lain juga harus diperhitungkan untuk tetap menjaga produktivitas dari telur itu tadi. Di sini ada herbal untuk mengoptimalkan produktivitas ayam petelur ya. Jadi herbal diketahui ini memiliki berbagai nutrisi yang berkhasiat serta beragam manfaat. Salah satu upaya untuk membantu meningkatkan performa produksi telur secara kuantitas dan kualitas bisa dengan pemberian suportif herbal yang sudah dipastikan aman dan terstandarisasi. Salah satunya yang dimiliki dari PT Swadesi Chandra Sentosa ini adalah Origostim, di mana Origostim ini mempunyai dua bentuk ya, untuk liquid dan powder gitu. Jadi memang herbal ini merupakan salah satu yang bisa mendongkrak untuk produktivitas ayam petelur. Mungkin dari sisi lain seperti vitamin, terus dari sisi kesehatan juga, dari ayamnya juga itu juga membantu. Tapi Origostim ini membantu terkait ini ya, untuk membantu mikrofili usus juga, termasuk ada antikoksi yang bisa membantu atau berpengaruh terhadap produktivitas ayam petelur. Selain itu juga Origostim ini juga bisa ini ya, untuk mempunyai keunggulan yang lain dan untuk membantu produktivitas ayam petelur untuk menghasilkan telur yang baik. Origostim merupakan produk herbal yang mampu membantu meningkatkan performa unggas pada masa bertelur, seperti membantu peningkatan fat intake, peningkatan berat badan secara bertahap, dan mampu memberikan perubahan kotoran menjadi tidak basah. Beragam manfaat tersebut dihasilkan dari pemberian Origostim. Jadi Origostim ini ya termasuk produk unggulan gitu. Jadi memang di ayam sudah sangat menunjukkan hal positif ya. Maksudnya sudah membantu peningkatan FIT, peningkatan berat badan secara bertahap, dan mampu memberikan perubahan kotoran menjadi tidak basah. Itu yang nampak pada ayam ketika pemakaian Origostim. Jadi itu tadi yang saya bahas. Origostim itu salah satunya bisa ini ya, untuk memperbaiki sel epitel usus yang memang ada sangkut pautnya untuk produktivitas telur itu tadi. Dan Origostim ini juga salah satunya untuk mempunyai antikoksi di bagian pencernaan. Jadi Origostim mampu bekerja sebagai antimikroba, di mana dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen di saluran cerna sehingga penyerapan nutrisi pakan lebih optimal. Salah satu ekstrak herbal dalam Origostim juga mengandung carfacrol dan timolin tadi yang saya maksud, untuk untuk antikoksinya seperti itu. Jadi keseimbangan mikroflora usus dapat membantu penyerapan nutrisi lebih optimal sehingga bisa meningkatkan produksi dan perbaikan kualitas telur itu tadi. Sekian dan terima kasih presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Louis apabila ada sesi diskusi. Benar sekali, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dipertanyakan, ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin didiskusikan, atau mau berbagi cerita di lapangan juga boleh Bapak Ibu. Ada mungkin dari Bapak Ibu? Oke, Bu Safa silakan. Terima kasih Dr. Puji atas presentasinya.
Saya Safa dari Kediri mau bertanya, bagaimana peran herbal yang tidak mengandung asam amino, apakah tetap bisa mempengaruhi produktivitas telur dari ayam petelur ya? Ya baik, terima kasih Dokter Safa. Jadi apakah ini ya herbal yang tanpa ada asam amino tetap bisa membantu produktivitas? Itu memang saya jawab ya bisa, karena memang punya kita itu kan Origostim gitu ya. Origostim itu meskipun nggak ada kandungan asam aminonya, tapi bisa difungsikan ke lain. Kayak yang saya tadi bahas, mengandung antioksi yang memang terdapat apa itu kandungan timolnya yang sudah saya sebutkan di PPT sebelumnya itu tadi, memang untuk menjaga agar untuk pencegahan agar tidak terjadi apa itu antikoksi gitu, biar nggak terjadi antikoksi untuk produktivitas telur tadi. Jadi memang selain herbal itu tadi Mbak, menurut pendapat saya itu tadi memang harus didukung dengan berbagai aspek ya, terutama itu tadi bisa pakan, bisa vitamin yang mungkin kandungan di dalamnya itu juga terdapat asam amino. Jadi memang banyak aspek yang harus diperhatikan juga untuk produktivitas telur itu tadi. Lah kemudian untuk asam amino ini tadi, kayak misal yang sudah saya sebutkan kayak lisin, mesionin, itu penting untuk pertumbuhan dan produksi telur. Jadi asam amino ini kayak tidak bisa diproduksi oleh tubuh ayam dan harus diproduksi oleh dari asupan gitu, seperti pakan atau vitamin yang memang harus ini ya ada kandungan dari asam amino tadi. Jadi kekurangan asam amino esensial itu tadi bisa menghambat pertumbuhan dan mengurangi produksi telur. Jadi pakan yang mengandung asam amino esensial cukup akan mendukung kayak produksi telur yang optimal dan menghasilkan kualitas telur yang baik. Itu menurut pendapat saya, Dokter Safa. Bagaimana, Dokter Safa? Sudah, terima kasih Dokter Puji atas penjelasannya. Ya baik, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Safa atas pertanyaannya juga. Kalau sudah tidak ada, saya persilakan Dokter Puji untuk kesimpulan atas presentasi hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Jadi kesimpulan pada presentasi di pagi hari ini yaitu penurunan produksi telur ayam petelur itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik infeksius maupun penyakit non-infeksius. Jadi untuk faktor infeksius kayak seperti penyakit virus ya yang menyerang ayam seperti ND, AI, IB, EDS itu juga bisa menyebabkan salah satunya produktivitas menurun. Terus kalau untuk faktor yang non-infeksius seperti kayak itu tadi kualitas kulit, terus kemudian nutrisi kurang baik dan lain sebagainya, untuk faktor-faktor yang lain dari penjuru aspek pun itu juga harus diperhatikan. Itu yang dapat menyebabkan produksi telur menurun. Jadi dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat, maka produksi ayam petelur dapat dijaga dan ditingkatkan, dan juga pun hasilnya akan memuaskan seperti itu. Jadi mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.